Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Sunan Sendang Duur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selama ini, masyarakat Lamongan lebih mengenal makam Sunan Derajat sebagai destinasi ziarah utama. Terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, makam tersebut memang sangat populer karena Sunan Derajat termasuk salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Namun, di wilayah Lamongan, khususnya Kecamatan Paciran, terdapat satu lagi tokoh penting dalam dakwah Islam yang peran dan pengaruhnya tak kalah besar, yakni Sunan Sendang Duur. Ia adalah salah satu ulama besar yang juga memiliki hubungan erat dengan Sunan Derajat, baik secara spiritual maupun historis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa makam Sunan Sendang Duur terletak di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, sekitar 5 km arah barat daya dari makam Sunan Derajat. Meskipun letaknya berada di dataran tinggi, akses ke makam cukup mudah karena infrastruktur jalan sudah memadai. Situs ini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi andalan pemerintah Kabupaten Lamongan. Memasuki area makam, pengunjung akan merasakan suasana sejuk meski wilayah Pantura dikenal panas. Hal ini berkat rimbunnya pepohonan tua seperti pohon sawo kecik yang diyakini telah berusia ratusan tahun. Menurut Kiai Haji Abdul Ghafur, keturunan ke-14 Sunan Derajat sekaligus pengasuh Ponpes Sunan Derajat, pohon sawo kecik adalah simbol ajaran para wali, menanam kebajikan dimanapun berada. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kompleks makam Sunan Sendang Duur memiliki nilai artistik yang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat gapura kuno bercorak Majapahit, dengan 2 gerbang bergaya padu raksa, gapura beratap yang melambangkan kesakralan. Keunikan lainnya, gapura tersebut dihiasi ukiran burung Garuda mengepakkan sayap di sisi kanan dan kirinya. Cungkup makam Sunan Sendang Duur terbuat dari kayu jati dengan ukiran indah bernilai seni tinggi. Masjid kuno yang berdiri di sebelah makam juga menjadi daya tarik tersendiri, menjadi bukti peninggalan Islam kuno yang masih terjaga hingga kini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di kompleks makam terdapat 2 sumber air penting. 1. Sumur Giling, berkedalaman sekitar 35 meter, lengkap dengan alat tradisional untuk menimba air. 2. Sumur Paidon, yang hanya sedalam 60 cm dan lebar 40 cm, namun airnya tidak pernah kering, meski berada di dataran tinggi berbatu. Konon, Sunan Sendang Duur menggunakan sumur ini untuk membuang ludah, dalam makna simbolik atau spiritual. Banyak peziarah mengambil airnya untuk pengobatan atau membasuh wajah dengan harapan awet muda. Menurut Ali Kosyiem, juru kunci makam, air sumur Paidon tidak pernah habis meski diambil setiap hari oleh ratusan peziarah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dari lokasi makam, pengunjung dapat menikmati pemandangan pantai utara Lamongan, termasuk Tanjung Kodok dan hamparan laut yang menakjubkan. Jika menghadap ke selatan dari serambi masjid, kota Lamongan pun terlihat jelas dari kejauhan. Namun, kunjungan ke makam ini tentu bukan sekadar wisata mata, tetapi juga perjalanan spiritual menelusuri jejak seorang ulama besar yang gigih dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa
Sunan Sendang Duur memiliki nama asli Raden Nur Rahmat atau Raden Rahmatullah, dan dalam beberapa versi dikenal juga sebagai Sayyid Abdurrahman, yang berasal dari keturunan Arab atau Hadramaut. Berdasarkan cerita rakyat dan silsilah lokal, beliau memiliki hubungan erat dengan Sunan Derajat, baik sebagai sahabat maupun kolega dakwah. Dalam kisah yang beredar, Sunan Derajat pernah menguji kesaktian Sunan Sendang Duur. Meski lebih muda, Sunan Sendang Duur diakui memiliki tingkat ilmu dan karomah yang luar biasa, hingga mendapat penghormatan tinggi dari Sunan Derajat sendiri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu karomah paling masyhur dari Sunan Sendang Duur adalah kisah pemindahan masjid secara gaib dari Desa Mantingan, Jepara, ke Desa Sendang Agung, Lamongan. Masjid itu konon adalah hadiah dari Sultan Demak atau penguasa Jepara saat itu. Namun, karena ingin masjid itu berada di tempat dakwahnya sendiri, Sunan Sendang Duur memohon kepada Allah agar masjid tersebut bisa dipindah. Maka, menurut kisah, masjid itu terbang secara gaib dan utuh menuju Bukit Sendang Duur dalam waktu 1 malam saja. Bahkan tiang, atap, dan ornamen masjid diyakini tidak rusak sedikit pun. Masjid yang kini berdiri di dekat makam beliau diyakini sebagai masjid gaib itu, dan masih digunakan hingga kini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sumur Paidon hanya sedalam 60 cm dan lebarnya sekitar 40 cm. Letaknya di bukit batu yang secara logika mustahil memiliki cadangan air besar. Namun, airnya terus keluar meskipun diambil setiap hari oleh ratusan bahkan ribuan peziarah. Air sumur ini dianggap berkah, dan digunakan untuk pengobatan, kecantikan, bahkan memperkuat daya spiritual. Banyak yang percaya bahwa air sumur ini mengandung unsur kesucian spiritual dari Sunan Sendang Duur. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam dunia para wali, tingkatan spiritual tidak diukur dari umur. Konon, meski usianya lebih muda dari Sunan Derajat, Sunan Sendang Duur pernah menguji dan diuji oleh Sunan Derajat, dan hasilnya membuat Sunan Derajat mengakui keutamaan spiritual adiknya itu. Hal ini menjadi bukti bahwa kedalaman ilmu dan karomah Sunan Sendang Duur tidak biasa, bahkan dalam kalangan para wali sekalipun. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebagian masyarakat meyakini bahwa Sunan Sendang Duur memiliki ilmu tayulat, yakni kemampuan berpindah tempat secara instan, tanpa kendaraan. Dalam tradisi Sufi, ini adalah bagian dari karomah para wali, yang hanya terjadi atas izin Allah. Ia dikisahkan dapat hadir dalam 2 majelis berbeda dalam waktu yang bersamaan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, menurut beberapa riwayat ziarah dan kisah kuncen, jasad Sunan Sendang Duur tidak membusuk dan tidak berbau walau dimakamkan bertahun-tahun lamanya. Sebagian meyakini makam beliau pernah dibuka saat renovasi, dan jasadnya ditemukan masih utuh dan wangi. Hal ini diyakini sebagai tanda kesalehan dan makam kewalian tinggi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pandangan negatif terhadap tokoh sufi atau wali seperti Sunan Sendang Duur biasanya muncul bukan karena perilaku beliau secara langsung, tetapi lebih karena persepsi masyarakat modern atau kelompok tertentu yang memiliki sudut pandang berbeda. Berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kontroversial yang pernah atau mungkin dilontarkan terhadap beliau. A. Cerita mistik dianggap tidak logis atau hurafat. Sebagian kalangan modernis atau rasionalis, terutama dari kelompok Islam Puritan, menilai bahwa kisah pemindahan masjid secara gaib, sumur keramat, atau kemampuan tayulat pindah tempat secara gaib hanyalah bentuk dongeng, mitos, atau hurafat yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mereka khawatir kisah-kisah itu bisa 1. Menyesatkan umat karena memupuk keyakinan berlebihan terhadap karomah. 2. Mengarah ke pemuliaan berlebihan gulu terhadap manusia biasa. 3. Menyuburkan budaya klinik di tengah dakwah tauhid. B.
Praktik ziarah dianggap berpotensi syirik. Kelompok tertentu menilai bahwa praktik ziarah ke makam Sunan Sendang Duur, terutama yang disertai pengambilan air sumur, menyentuh batu, atau berdoa meminta berkah di makam, bisa menjurus pada kemusyrikan. Mereka mengkritik. 1. Orang yang memohon berkah dari air sumur Paidon. 2. Peziarah yang menyampaikan harapan kepada wali secara langsung. 3. Pengkultusan berlebihan terhadap makam dan benda-benda peninggalan Sunan. C. Gaya dakwahnya yang akomodatif terhadap budaya lokal. Sunan Sendang Duur, seperti Wali Songo lainnya, dikenal berdakwah dengan pendekatan budaya lokal. Hal ini membuat sebagian orang menganggap beliau terlalu kompromal terhadap adat Jawa pra-Islam, seperti 1. Penggunaan arsitektur candi dan simbol-simbol Hindu-Buddha pada gapura makam. 2. Adanya ornamen wayang atau ukiran tradisional. 3. Tradisi selamatan, atau ritual khusus malam-malam tertentu di situs makam. 4. Ini dituding sebagai bentuk sinkretisme agama, yang tidak murni membawa Islam seperti yang diajarkan Nabi Muhammad secara ketat. D. Dinilai tidak setenar Wali Songo utama. Sebagian sejarawan atau masyarakat luar Lamongan mungkin meremehkan peran Sunan Sendang Duur, karena beliau tidak masuk dalam daftar resmi Wali Songo, padahal ia sejajar atau bahkan satu angkatan dengan mereka. Ini membuat namanya tidak seterkenal Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, atau Sunan Derajat, dan cenderung dianggap sekunder dalam sejarah Islam Jawa. Namun penting dicatat, pandangan negatif ini tidak selalu berdasar pada fakta sejarah yang utuh, dan lebih mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami agama dan sejarah. Di kalangan pesantren dan masyarakat tradisional Jawa, Sunan Sendang Duur tetap dihormati sebagai wali besar yang berjasa menyebarkan Islam dengan bijak dan damai. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa untuk berziarah ke makam Sunan Sendang Duur di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, berikut adalah rute perjalanan dari bandara terdekat. Bandara terdekat, Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Sub. Alamat, Sidoarjo, Jawa Timur. Jarak ke makam Sunan Sendang Duur, tanda kurang lebih 110 km. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 2,5 sampai 3 jam via darat. Rute perjalanan, menggunakan kendaraan pribadi atau sewa. 1. Dari Bandara Juanda Surabaya. Keluar dari bandara menuju Jalan Tol Waru, Juanda. Masuk ke Tol Waru, Sidoarjo, Porong. Ambil arah ke Tol Surabaya, Gresik via Interchange Dupak atau Romo Kalisari. Keluar tol di Gresik Barat. Lanjutkan perjalanan ke arah Lamongan, Paciran, Sendang Agung. 2. Tujuan akhir. Makam Sunan Sendang Duur, Desa Sendang Agung, Paciran, Lamongan. Alternatif transportasi umum. A. Naik bus atau travel dari Bandara Juanda ke Terminal Bungur Asi Surabaya, lalu naik bus jurusan Surabaya, Paciran. Turun di Terminal Paciran atau halte terdekat. Lanjut ojek online atau angkutan lokal ke Desa Sendang Agung. B. Naik kereta api. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi, sekitar 30-40 menit dari bandara. Naik ke lokal arah Lamongan, Bojonegoro. Turun di stasiun Lamongan. Lanjut naik travel atau ojek ke Paciran, Sendang Agung. Catatan penting. Makam terletak di bukit, jadi jalan menuju lokasi agak menanjak, namun akses sudah bagus dan bisa dilalui mobil hingga dekat lokasi. Lokasi sangat ramai saat musim ziarah, terutama bulan Maulid, Ramadan, dan Syawal. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta,
Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.